Amal soleh kita di dunia ini tidak hanya bisa dinikmati hasilnya nanti pada hari kiamat atau di alam kubur saja. Ketika masih di dunia, kita sudah bisa menikmati hasilnya. Begitulah di akhir zaman, bencana besar, petaka hebat yang akan terjadi, seluruhnya akan Allah hindarkan kita. Seluruhnya akan Allah selamatkan kita berkat amal kita yang sudah-sudah. Seperti 3 orang dalam gua tadi. Contoh terakhir, habis itu baru kita tutup dengan doa. Contoh terakhir, ingat dengan Nabi Yunus? Beliau digelari oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Dhunnun. Ya, Dhunnun, gelar Allah untuk Nabi Yunus. Orang yang ada dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Saya bertanya sama ayah bunda, itu karena dosa Nabi Yunus dia masuk dalam perut ikan atau tidak? Ayo bunda, jawab ayah. Jawab saudaraku. Karena dosa beliau masuk dalam perut ikan apa tidak? Iya, semua orang tahu sejarahnya. Nabi Yunus tidak sabar melayani kaumnya yang ingkar. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan sebelum ada instruksi untuk meninggalkan. Yunus telah mendahului Allah. Lalu akhirnya Nabi Yunus masuk kapal, kapalnya guncang hampir tenggelam semuanya, harus ke satu orang yang meloncat. Loncatlah beliau, ya, lalu ikan menyambutnya. Di dalam perut ikan, apakah ada oksigen untuk dihirup? Tidak ada. Tapi Nabi Yunus 40 hari 40 malam bisa hidup tidak tanpa udara? Bisa. Bisa. Di dalam perut ikan ada tidak makanan, stok bareh, nasi, masak di dapur? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa makan hidup tidak? Hidup. Yang ketiga, di dalam perut ikan ada air minum tidak? Aqua, le mineral atau apalah namanya? Ada. Kalau tidak ada makanan mungkin dengan air minum masih bisa bertahan. Ini tidak ada. Udara tidak ada, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Yang keempat, di dalam perut ikan ada cahaya tidak? Sehingga Nabi Yunus bisa membaca. Nabi Yunus bisa jalan-jalan melihat ini. Tidak ada. Gelap gulita. 40 hari 40 malam. Harusnya hitungan menit dah mati itu. Ternyata tetap bertahan. Jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah berkat dia punya amal sebelumnya. Karena dia punya iman kepada Allah dan amal sebelumnya. Inilah yang paling masuk akal untuk bisa ayah bunda lakukan beberapa bulan ke depan ini dengan lebih serius. Agar di hari-hari berat kelak ayah bunda bisa ditolong oleh Allah. Seperti Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam. Mari kita dengar ayatnya. Laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang sebelumnya banyak amal soleh, rajin berzikir, kuat berdoa, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berkat amal solehnya dulu, berkat ketaatannya dulu, berkat zikirnya, berkat doanya. Saat di perut ikan, dia berdoa kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dan itu menjadikan dia diselamatkan oleh Allah di waktu yang gak mungkin orang bisa selamat. Gak mungkin, tapi Allah menjadikan dia hidup. Ayah bunda, apa amalan Nabi Yunus? Apakah hanya khusus buat beliau? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi syai'in," wa fi riwayah bi amalin, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya, kalau ada salah seorang di antara kalian ditimpa oleh bencana besar yang bisa mematikan, oleh petaka yang bisa melenyapkan kehidupan, lalu datanglah bencana itu menimpanya, dia baca amalan ini, dia doakan doa ini, maka dia pasti Allah selamatkan. Mau enggak kalian saya ajarkan doa itu, kata Rasulullah? Para sahabat kompak menjawab, qalu bala, mau ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, du'a'u Dhunnun. Itulah dia doanya Dhunnun di dalam perut ikan. Apa doanya Dhunnun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini doanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Engkaulah yang maha suci. Aku mengalami kejadian ini karena dosaku ya Allah. Aku ini hambamu yang zalim. Diulang-ulang dia baca itu. Dia akui bahwa dia sudah berbuat dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sepanjang dalam perut ikan Nabi Yunus baca ini sehingga bergoncang arasy. Para malaikat bertanya-tanya, apa yang menjadikan arasy ini bergoncang? Maka Allah berkata, dalam perut ikan, di dalam kedalaman laut yang paling dalam. Para malaikat pun segera menyongsong ke tempat yang ditunjuk oleh Allah. Ternyata Nabi Yunus yang berzikir dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini Pak, kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini, apapun masalahnya, apapun penderitaannya, apapun juga bebannya, bencana yang akan mengancam nyawanya dan keluarganya, dia baca ini sebanyak-banyaknya, maka Allah lepaskan dia, Allah selamatkan dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kaitannya dengan syarat sebelumnya. Sebelumnya dia sudah orang beriman, dia sudah orang yang soleh, dia orang yang rajin berzikir dan banyak berdoa. Sekali ketika dia sedang terancam, dia langsung berdoa, Allah langsung sambut, Allah langsung kabulkan. Nah di sini dia final daripada hadis Nabi adalah man sarrahu ayastajib Allahu lahu inda syada'idi wal karib falyuktsirid du'a inda raha. Artinya, siapa yang senang hatinya, Allah langsung kabulkan doa-doanya ketika dia sedang berdoa pada masa bencana besar, petaka hebat yang bisa merenggut nyawanya dan nyawa keluarganya. Dia berdoa kepada Allah. Satu kali dia berdoa, langsung Allah kabulkan doanya. Siapa yang mau Allah perlakukan dia demikian, kata Rasulullah, segeralah memperbanyak berdoa setelah beramal di masa-masa masih aman dan tenang. Kita sekarang masih masa aman tidak? Sekarang kondisi kita masih tenang tidak? Perbanyak berdoa setelah beramal. Lapis sholat sunat Bapak berdoa, lapis sholat wajib berdoa, lapis zikir pagi berdoa, lapis selesai baca Quran berdoa, selesai puasa Senin Kamis, puasa Asyura berdoa, lepas kita bersedekah berdoa. Nanti ketika hari susah di mana bisa merenggut nyawa, sekali saja kita berdoa langsung Allah selamatkan kita. Tapi diojo dari kini. Diojo dari kini, dari sekarang Pak. Oke? Dan waktu kita beberapa bulan ke depan. Bencana-bencana besar terjadi, dengan satu kali genjotan doa Bapak, Allah akan langsung kabulkan. Syaratnya dari sekarang Bapak Ibu sudah rajin berdoa. Berdoanya kapan Pak? Setelah beramal. Tapi zikir yang spesial adalah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.